Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di sesi horor kali ini. Oke, pada kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang luar biasa. Kiriman dari Agus, seorang pria berusia 27 tahun yang mempunyai hobi berburu burung. Ketika ia diajak temannya untuk memasuki area baru, dia menemukan sesuatu. Sesuatunya apa? Tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dukung gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena setiap minggunya gue akan menghadirkan video-video menarik. Oke, gak usah basa-basi lagi, langsung saja. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Tepat pada Sabtu malam, Agus di WhatsApp sama temannya yang bernama Budi, sesama penghobi burung. Gus, minggu join yuk. Gua punya kawasan baru nih. Nah, kebetulan banget nih. Gue juga lagi pengen. Oke deh, besok lah mampir yo. Weekend yang cerah membuat Agus makin semangat. Setelah prepare, gak lama kemudian si Budi datang. Dan sedikit basa-basi, singkat cerita mereka langsung OTW tuh ke tempat kawasan baru mereka. Singkat cerita mereka berdua sudah sampai di tujuan dan Agus merasa kagum karena ya, ini kawasan baru yang belum pernah ia datangi. Dan menurut definisi Agus, hutan ini sangat luas dan semak-semaknya itu juga gak sedikit. Tapi hutan ini juga masih dekat dengan area persawahan warga. Wah, area yang sangat seru nih, ucap si Agus. Dia bilang begitu mungkin karena dia belum tahu apa yang akan ia temui di dalam hutan belantara nanti. Hutan itu sunyi, hanya ditemani kicauan-kicauan burung dan satu dua tupai dan monyet yang lompat-lompat bergelantungan di dahan pohon. Masih asri lah pokoknya hutan ini. Mereka berdua menyusuri hutan hingga tak terasa masuk lumayan dalam. Saat itu, Budi sudah mendapatkan 2 ekor burung hasil buruannya. Sedangkan Agus, 1 peluru pun belum ia lepaskan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpencar aja agar membawa pulang hasil buruan yang lebih banyak. Tapi mereka juga sepakat tuh untuk tidak berpencar terlalu jauh. Takutnya nanti kalau kesasar. Agus mencoba untuk lebih fokus. Ada seliweran burung, tapi bukan jenis burung yang diminati oleh Agus. Di tengah-tengah ia berjalan. Di depannya ia juga melihat seekor ular yang kalau dilihat dari coraknya itu seperti jenisnya ular piton ya. Sedang menyeberangi jalur yang dilewati oleh Agus dari semak satu ke semak yang lain. Agus mencoba untuk menghiraukan ular tersebut. Yah, namanya juga hutan. Ya, salah ketemu ular jenis begituan. Selama gua gak ganggu, mereka juga gak bakal nyerang gua, pikir si Agus. Selepas dari ular tersebut, Agus melihat segerombolan burung yang melintas di depannya, yang badannya lumayan berisi. Melintas di depannya, ya mungkin sekitar 7 ekor lah, kata Agus. Agus mengamati terus sampai akhirnya segerombolan burung itu hinggap di suatu dahan pohon yang lumayan besar banget. Wah, cocok nih, bisa buat pamer ke Budi. Agus mencari posisi yang tepat dan memulai membidik senapannya ke arah burung tersebut.
dari kejauhan. Dan akhirnya pemburu handal tersebut akhirnya berhasil mengenai salah satu dari burung tersebut. Ya, walaupun akhirnya burung yang lain kabur. Dan samar-samar terdengar suara Budi berteriak. Agus strike! Yoi men, balas si Agus. Agus mulai mencari ke arah jatuhnya burung tersebut. Patokannya ya pohon besar tadi. Medan yang agak licin ia lalui terus. Semak demi semak ia terobos. Tapi anehnya, menurut Agus, di titik awal ia menembak tadi dengan jarak pohon besar tadi memang agak berjarak. Tapi yang dialami Agus serasa jauh banget. Ia harus menerobos semak-semak yang lebat, melewati beberapa pohon yang tumbang. Bahkan Agus juga menyeberangi sebuah sungai. Wow. Singkat cerita, Agus berhasil menyeberangi sungai tersebut, dan dia sudah melihat pohon besar tadi di medan yang agak menanjak. Datarannya berbeda nih. Naik hingga akhirnya Agus sudah sampai di pohon besar tersebut. Ia mulai tolah-toleh tuh mencari burung yang ia tembak tadi. Tapi, nih, yang ia temukan bukan burung hasil buruannya tadi. Justru, ia malah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Oke, sebelum gua kasih tahu apa yang dilihat oleh Agus, gua kasih lo 10 detik untuk menebak apa yang dilihat oleh Agus. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah 10 detik nih. Pandangan pertama Agus melihat objek tersebut. Ia menyimpulkan kalau itu adalah batu besar yang tingginya menjulang sampai sekitar 2,5 meter. Setelah diamati oleh Agus lebih lanjut, batu itu berurat dan mempunyai bintik-bintik yang menurut Agus sangat menggelikan jika dilihat. Namun setelah ia melihat lebih detail dan lebih fokus, ternyata objek besar yang berada di depan Agus itu adalah Kodok. Di situasi seperti itu, Agus juga punya nyali yang ciut. Ia merasa takut dan bingung harus ngapain. Mau neriakin Budi juga nggak akan ada gunanya. Justru itu akan membuat si kodok nanti ngeh dengan keberadaan si Agus. Agus benar-benar nggak percaya dengan yang ia lihat. Ia justru berharap apa yang ia lihat itu adalah kodok jadi-jadian. Kodok hantu lah pokoknya. Karena kalau itu kodok beneran, justru lebih berbahaya nih. Kelar nih si Agus nanti. Bingung harus ngapain, Agus akhirnya merelaksasikan jiwanya dan memulai untuk menguatkan diri. Takut tidak akan mengakhiri permasalahan ini, Agus dengan sangat pelan berusaha untuk membidik kepala kodok tersebut. Lebih tepatnya ke arah mata. Entah kenapa, setelah Agus berhasil menembak, Agus bukannya lari, tapi malah menyelinap dan tiarap di salah satu semak
dan dia mulai memejamkan mata. Aku sempat mendengar semacam suara rintihan yang berasal dari arah oknum tadi. Suara kresek-kreseknya semak itu juga ada dan membuat sensasinya semakin lebih tegang bagi si Agus. Lo sendiri deh, pasti juga tegang nih kalau lo jadi Agus. Tuh binatang berarti asli dong. Beberapa detik kemudian, seketika suara itu tiba-tiba senyap. Dan Agus dengan perlahan ia mulai mengecek situasi tersebut. Loh, kok ngilang? Ya, benar dugaan lo. Oknum tersebut tiba-tiba hilang seketika entah kemana. Aku sempat toleh ke sana ke sini, gak ada kodok tersebut. Aneh bet nih. Berarti situasi waktu itu sudah aman. Di situ Agus mencium aroma darah segar. Agus sudah mulai merinding lagi nih. Ia sudah bingung nih. Itu darah dari mana lagi nih? Tapi setelah ia survei ke sekeliling pohon, ternyata aroma darah segar itu ternyata berasal dari burung hasil tembakannya tadi. Dan samar-samar Agus mendengar suara Budi memanggilnya. Tapi yang aneh lagi nih, dan ternyata posisi Budi itu malah berada di depannya Agus. Udah lebih jauh ke depan dari pohon besar tadi. Loh, Budi kok di sana? Dan setelah mereka bertemu, loh, lo kok di sini? Bukannya lo tadi belok kanan? Loh iya emang. Terus lo kenapa ngikut gue? Takut nyasar lo? Hah? Agus bingung nih. Perasaannya tadi belok ngiri deh. Iya, Nih, dari tadi cuma dapat satu aja lo. iya, yang lain lepas. Ya udah, balik aja yuk. Udah capek gue. Gue udah dapat 9 ekor. Wah, strike banget nih Budi. Udah dapet 9 ekor. Wow. Lo masih ingat kan tadi, flashback dulu ya. Waktu Agus OTW ke pohon besar tadi. Itu kan jaraknya jauh banget ya. Harus melewati beberapa pohon tumbang, bahkan harus nyebrang sungai. Tapi ketika mereka berdua balik, kerasa singkat-singkat aja tuh. Gak nemuin sungai sama sekali. Dan kalian pasti masih ingat dengan ular piton yang dijumpai sama Agus tadi. Mereka berdua ngeliat lagi, tapi dalam kondisi mati, tanpa kepala. Agus kala itu hanya berpikir bodo amat dan yang ia inginkan cuma balik pulang ke rumah. Singkat cerita mereka berdua akhirnya udah sampai di rumah Agus. Agus mengajak Budi untuk istirahat dulu lah. Sambil nyantai, sambil sebat, Agus pun bercerita tentang apa yang ia jumpai sewaktu di hutan belantara tadi. Oh ya? Kalau menurut gue sih, mungkin itu kodok jadi-jadian sih. Tapi di sini tuh juga dituliskan kalau kata Agus, Budi itu juga mengalami hal-hal yang aneh. Tepatnya setelah Budi berhasil menembak burung yang ke-9. Saat itu Budi melihat dari kejauhan siluet hitam berbulu tebal berdiri sambil tangannya bersandar di pohon. Hah?
begini. Sangat kurang jelas menurut Budi pada saat itu. Dan tidak itu saja. Kita flashback dulu ya. Menurut Budi, ketika mereka berdua memutuskan untuk berpencar di hutan, Budi lihat dengan jelas kalau Agus itu belok ke kiri. Dan ia ke kanan. Agus semakin menjauh ke kiri dan Budi semakin menjauh ke kanan. Tapi anehnya kok mereka bisa bertemu di tempat yang sama. Tapi akhirnya mereka bersyukur sudah bisa kembali dengan selamat. Dan mereka juga sepakat, walau hutan tadi masih asri, masih lestari, masih banyak burung yang menarik, mereka tidak akan kembali ke hutan yang horor tersebut. Tadi guys, cerita pengalaman dari Agus dan Budi ketika berburu di kawasan hutan yang belum pernah mereka survei ya. Dan gue juga berterima kasih banyak ya buat Mas Agus Permadi yang udah mengizinkan gue untuk mengangkat ceritanya di channel gue. Dan gue juga berterima kasih buat kalian sudah klik video kali ini. Jangan lupa dukung gue terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, buat kalian yang punya cerita-cerita horor, pengalaman horor yang ingin berbagi, langsung saja kirim cerita lo dengan cara DM Instagram gua atau via email gua. Linknya buat taruh di deskripsi ya seluruh. Oke, sekian video dari gua kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.